Sejauh ini Kapolri sudah mengungkap sosok terduga pelaku merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 72 Jakarta berusia 17 tahun. Meski santer motif terduga pelaku melakukan aksinya karena korban bullying, polisi bilang masih mendalami motif lainnya. Kita bahas bersama analis teroris sekaligus guru besar Universitas Bhayangkara, Profesor Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki dan juga Ketua KPAI Ibu Margaret Aliatul Maimunah. Prof. Kiki dan Bu Margaret, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Baik, saya ingin ke Prof. Kiki dulu. Prof, bahwa Kapolri menyebut sudah mengidentifikasi pelaku ini adalah siswa SMA 72 Jakarta. Motif sedang didalami. Apakah betul pelaku merupakan korban bully ataupun terpapar paham radikalisme? Bagaimana Anda memaknai hal ini? Pertama, ini bisa cepat ya polisi karena ada HP yang begitu ditangani polisi, olah TKP-nya, HP-nya dibuka, itu dari HP itu ketahuan bahwa dia dibully. Gitu. Yang kedua, konteks TKP-nya sangat memungkinkan untuk bekerja cepat gitu. Yang ketiga, kategori seperti ini kalau belum ada bukti bahwa dia di dalam satu jaringan yang lebih luas, itu bisa dibilang lone wolf. Kalau lone wolf, anjing yang sendirian, istilah terorismenya itu lone wolf, itu kasusnya lebih pada psikologi, lingkungan setempat gitu. Dan senjata mainan yang dipakai juga tidak membuktikan ada jaringan yang lebih luas. Di satu senjata itu tertulis Agartha misalnya, Agartha belum ada data tentang jaringan teroris, apalagi internasional meskipun namanya itu nama internasional. Jadi lebih fokus kerja polisi. Oke, tapi kalau dilihat dari ledakannya, daya ledaknya, Prof. Kiki, apakah ini termasuk low explosive atau high explosive? Kalau pengalaman saya ya tidak itu low eksplosif ya, tetapi istilah low eksplosif ini bisa menyesatkan. Kenapa? Low eksplosif atau high eksplosif itu bukan dilihat dari daya rusaknya gitu ya. Jadi bukan semata-mata dari daya rusaknya. Antara batas low eksplosif dan high eksplosif ini bukan dari bahannya, tetapi dari batas kerusakan yang ditimbulkan. Nah, kalau low explosive ya dia lebih gampang cari bahannya. Mercon keras pun itu disebut low explosive. Oke, apakah ini kemudian akan ada mungkin keterlibatan pihak lain, itu kita akan bahas nanti, tapi saya ingin ke Bu Margaret dulu. Ibu, apakah KPAI memiliki informasi apakah betul ada motif bully atau mungkin terpapar radikalisme sehingga pelaku yang notabene-nya adalah siswa SMA 72 ini melakukan aksinya? Terima kasih, Mas. Kalau untuk kaitannya dengan apakah terduga pelaku ini adalah korban bully, dari hasil komunikasi saya dengan penyidikan di kepolisian, itu memang belum ada kepastian terkait dengan situasi dan kondisi tersebut. Meskipun memang ada ada dugaan ke sana gitu, tapi dari penyidikan yang ada belum ada yang kepastian ke sana. Jadi mungkin belum bisa juga disimpulkan seperti itu. Tetapi kalau dari sisi ada pengaruh konten-konten negatif gitu ya terhadap anak, terutama konten-konten yang berkaitan dengan kekerasan. Kan kemarin dari bukti adanya senjata, meskipun senjata mainan, tetapi kan ada beberapa simbol-simbol ya yang mengarah pada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang bermuatan kekerasan gitu ya. Misalnya dia juga menuliskan ada peristiwa tahun 2019 yang pengeboman juga di masjid di luar negeri, misalkan salah satunya. Ya ini kami menduga bahwa yang bersangkutan itu memang terpapar beberapa konten-konten yang bermuatan kekerasan. Oke, kita akan dalami apakah betul KPAI sudah mewawancarai orang tua ataupun orang terdekat dari terduga pelaku. Kita akan bahas bersama, usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang.
Kita lanjutkan dialog di Kompas Petang. Bu Margaret, Ibu bahwa sebelumnya sudah menjenguk ya Bu ya, terduga pelaku yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Apakah KPAI sudah mewawancarai Ibu orang-orang dekat dari terduga pelaku, mungkin saja orang tua ataupun mungkin bahkan guru? Nggak ada suaranya memang. Bu Margaret? Bu Margaret, bahwa sebelumnya KPAI sudah menjenguk Bu ya, terduga pelaku di rumah sakit yang saat ini masih dirawat. Apakah KPAI sudah mewawancarai mungkin saja orang tua dari terduga pelaku ataupun guru dari SMA 72 Jakarta? Iya, Mas, tadi saya membersamai Kapolri ya untuk melakukan visit ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Kami melakukan visit ke beberapa anak. Jadi kalau di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih hari ini masih ada 14 anak yang dirawat di sana. Dari 14 itu 12 dilakukan operasi dan sudah selesai, yang 2 masih di HCU dan yang 10 bisa divisit, kemudian yang 2 luka bakar yang di ruangan steril begitu. Nah, kami tadi kan masih memastikan bagaimana kondisi fisik anak-anak pasca operasi. Jadi kami sempat bertemu dengan beberapa orang tua, tetapi dari anak terduga pelaku tadi tidak bertemu dengan orang tua. Kemudian sempat melakukan beberapa komunikasi, tapi hanya sekedar komunikasi untuk menanyakan kondisi fisik anak-anak, belum sampai pada pendalaman tentang beberapa informasi yang dibutuhkan begitu. Oke, saya ingin ke Prof. Vicky bahwa betul yang ditemukan adalah senjata mainan, Prof. Tapi ada tulisan yang cukup menarik, ada nama teroris di sana, termasuk juga ada makna gerakan ekstrim sayap kanan yang kemudian tertulis di senjata mainan itu. Apakah bisa diduga pelaku ini mungkin saja ada yang mementori pada saat melakukan aksinya, Prof. Kiki? Ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Biasanya kalau anak-anak muda seperti itu, generasi muda seperti itu, dia baca-baca terinspirasi kisah-kisah yang bagi mereka heroik. Ada dari tahun 98 sampai hari ini minimal ada 14 kasus di dunia ini yang melibatkan school shootings, penembakan-penembakan di sekolah. Dengan yang paling dahsyat ya terutama di Amerika, di Columbine High School di Colorado itu korbannya 56. Nah, kisah-kisah seperti itu bisa memberi inspirasi tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang jihad kalau dia punya nuansa agama. Nah, kalau tidak itu hanya inspirasi, dan ini banyak terjadi, dan jangan salah, tafsir terhadap situasi seperti itu bisa jadi tidak. Contoh nih, anarko dicap polisi sebagai jaringan teroris, ini jaringan anarkisme. Saya tahu persis mulainya itu tidak, itu ya anak-anak seperti main-main terinspirasi, anak-anak mahasiswa ya terinspirasi kisah-kisah keberanian untuk ngebom segala macam, lalu dinarasikan, diangkat dalam konteks budaya kekerasan anak-anak yang keberanian. Di belakangnya itu ada keberanian kayak begitu gitu. Nah, jadi kalau seperti itu sebetulnya tidak sulit untuk menelusuri jejaknya. Agartha itu nama fiktif yang menjadi ikon di dalam tindak kekerasan remaja, anak-anak. Kalau di luar negeri, hampir seluruhnya kasus yang melibatkan anak-anak ini terkait dengan sekolah, dengan kasus sekolah. Oleh karena itu disebut school shooting, penembakan di sekolah. Nah, di Indonesia itu bisa umum, dan setahu saya yang agak dahsyat seperti sekarang ini, yang terjadi ini masih sangat jarang di Indonesia. Bukan berarti tidak ada gitu. Kalau ancaman bom, beberapa kali kan pernah terjadian di
sekolah elit di Jakarta kayak begitu. Nah, anak-anak seperti ini kalau terpapar bukan hanya ideologinya, tetapi juga kemampuan untuk merakit Betul. atau mendapatkan handak bahan peledak itu yang jauh lebih penting bagi saya. Artinya menurut Anda apa yang kemudian membuat terduga pelaku ini bisa membuat bahan peledak bahkan mengakses alat-alat yang kemudian dapat digunakan untuk meledakkan sesuatu? Heroisme dalam versi mereka, lalu mereka cari-cari di internet. Kalau dia bukan dari jaringan yang sudah mapan, misalnya kalau jaringan teroris gitu, yang muda-muda, yang masih sekolah, masih kuliah, kayak gitu, kontak antar mereka itu memungkinkan untuk menguasai teknik-teknik membuat bom seperti itu gitu loh. Kalau yang agak lebih rumit misalnya low explosive dari black powder. Karena mencari bahannya sekarang lebih sulit. Kalau beli bahan lebih dari 1 kilo, itu sudah harus dilaporkan ke polisi oleh penjual bahan peledak itu. Tetapi kalau dia tipenya shrapnel, ngambil dari mercon aja, mercon gede, diambil itu bubuknya, dibuat itu dikasih paku, itu bom juga, mematikan juga, seperti di kasus bom Tamrin. Nah, Kak, ini belum ditemukan paku segala macam di SMA 72 ini. Jadi ini bukan tipe shrapnel, ini tipe yang lain. Artinya saat ini apa yang harus dilakukan oleh polisi, Prof, untuk kemudian betul-betul mendeteksi apa yang sesungguhnya terjadi dan dilakukan oleh terduga pelaku? Mulai dari TKP itu sudah dilakukan ya. Jadi mulai dari TKP lalu penyelidikan terhadap jenis bahan peledaknya ini apa. Kalau jenis bahan peledaknya itu mercon yang keras, yang besar, yang ini dikasih paku enggak? Rasanya tidak, karena korban-korban ini tidak ada yang kena paku. Berarti bukan shrapnel. Kalau bukan shrapnel, itu dari mana? Lalu ditelusuri ke situ bagian dari jaringan atau bukan. Kalau bukan lone wolf, gampang. Tinggal psikolog yang nangani. Gitu. Oke, baik. Artinya TKP dan jenis bahan peledak ini harus dideteksi oleh polisi. Saya ingin ke Bu Margaret. Bu Margaret, apakah ketika nanti terduga pelaku kondisinya sudah membaik, apa yang kemudian akan dilakukan oleh KPAI dalam mendalami peristiwa ini? Yang pasti kan kalau sudah dipastikan kondisi fisik anak-anak korban termasuk anak terduga pelaku, tentu kan berikutnya adalah pendampingan psikologis yang tidak boleh ditinggalkan ya. Karena pasti anak-anak ini dalam kondisi trauma. Dan juga kami menyampaikan bahwa yang membutuhkan pendampingan psikologis tidak hanya 96 anak yang sudah mengakses pelayanan medis, tapi juga anak-anak yang ada di sekolah yang menyaksikan pada saat terjadi ledakan itu juga sangat penting untuk dilakukan pendampingan psikologis. Karena pasti juga anak-anak yang meskipun tidak mengalami luka, tapi mereka juga pasti mengalami trauma sehingga butuh pendampingan psikologis. Dan kemudian mohon izin Prof, tadi pada saat berkunjung temukan ada ada anak yang kena paku Prof di kakinya. Satu paku atau beberapa paku, Bu? Kayaknya satu sih tadi saya ngelihat. Ya meskipun udah diambil, saya dilihatin fotonya. Gitu, tapi saya nggak ngerti yang lainnya apakah juga ada yang mengalami hal yang sama gitu. Oke, dan ini semoga bisa menjadi temuan baru dan menjadi jejak lanjutan untuk polisi agar dapat mengungkap kasus ini. Terima kasih Prof Kiki dan juga Bu Margaret telah bergabung di Kompas Petang.